nomor 11. Menurut Anda, apa yang paling utama akan Anda lakukan sebelum mengajar adalah titik-titik. Menyusun rencana pembelajaran yang relevan. B. Merencanakan tugas pengajaran dan selanjutnya berlatih apa yang harus dilakukan di kelas. C. Menyusun media dalam mengajar. D. Mempersiapkan diri dengan membaca materi pelajaran yang akan diajarkan. E. Menyediakan lembar evaluasi pembelajaran. Jawabannya adalah D. Mempersiapkan diri dengan membaca materi pelajaran yang akan diajarkan. Soal nomor 12. Tahun ajaran baru sudah berlangsung selama 2 bulan. Namun, buku paket yang seharusnya dibagikan secara kolektif pada semua peserta didik belum datang. Hal ini membuat para peserta didik merasa kesulitan dalam belajar. Bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? A. Melaporkan kepada kepala sekolah tentang kondisi yang ada dan meminta solusi agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. B. Membuat rangkuman materi pelajaran dan soal-soal latihan yang selanjutnya dibagikan pada peserta didik agar dapat tetap belajar. C. Meminta pada peserta didik untuk melakukan belajar kelompok dengan materi yang sudah pernah diterangkan. D. Meminta peserta didik untuk meminjam buku paket dari kakak kelas agar tetap dapat belajar. E. Meminta maaf kepada peserta didik karena keterlambatan buku paket dan meminta untuk bersabar. Jawabannya adalah D. Meminta peserta didik untuk meminjam buku paket dari kakak kelas agar tetap dapat belajar. Soal nomor 13. Seorang peserta didik yang biasanya memiliki nilai di atas rata-rata di kelasnya, pada suatu kali dia 2 kali berturut-turut mendapat nilai rendah di kelasnya. Pandangan guru terhadap peserta didik tersebut adalah titik-titik. A. Peserta didik tersebut tidak memiliki motivasi belajar lagi karena masalah keluarga sehingga motivasi belajarnya tidak mungkin meningkat lagi. B. Motivasi belajar peserta didik tersebut menurun karena pengaruh teman sehingga tidak banyak yang bisa dilakukan guru untuk membantunya. C. Motivasi belajar peserta didik tersebut turun karena masalah psikologis yang dimiliki. Oleh karenanya harus membantu penyelesaian masalah psikologis dan akademik. B. Motivasi belajar peserta didik tersebut menurun karena memiliki masalah psikologis khusus sehingga bantuan psikologis saja harus diberikan. E. Motivasi belajar peserta didik menurun karena hambatan perkembangan sehingga tidak banyak yang bisa dilakukan guru kecuali mereval dia ke pembimbing. Jawabannya adalah C. Motivasi belajar peserta didik tersebut menurun karena memiliki masalah psikologis yang dimiliki. Oleh karenanya harus membantu menyelesaikan masalah psikologis dan akademik. Soal nomor 14. Tindakan mendukung persatuan dan kesatuan bangsa yang paling sesuai dengan diri Anda adalah titik-titik. A. Melakukan kunjungan untuk mempelajari tempat-tempat bersejarah di seluruh wilayah Nusantara. B. Mengajarkan kepada peserta didik permainan tradisional yang ada di seluruh wilayah Nusantara. C. Mendukung pengajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. D. Aktif terlibat dalam organisasi kemasyarakatan. E. Menyanyikan lagu Indonesia dengan baik. Jawabannya adalah C. Mendukung pengajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Soal nomor 15. Seorang guru wanita di salah satu sekolah sering datang terlambat karena harus mengantar anaknya berangkat sekolah terlebih dahulu. Hal ini membuat proses belajar mengajar menjadi terhambat. Sebagai rekan sejawat, apa yang akan Anda lakukan adalah titik-titik. Melaporkan kepada kepala sekolah agar guru tersebut dinasihati. B. Memberikan usulan kepada kepala sekolah agar diadakan evaluasi kedisiplinan pada jam kerja. C. Melakukan pendekatan personal kepada rekan sejawat tersebut dan memberikan alternatif solusi agar lebih tepat mengelola waktu. D.
meminta kepada teman dekat guru tersebut untuk mengingatkan yang bersangkutan agar lebih memperhatikan kedisiplinan. Diam saja karena hal ini bukan merupakan tanggung jawab saya. Jawabannya adalah C. Melakukan pendekatan personal kepada rekan sejawat tersebut dan memberikan alternatif solusi agar lebih dapat mengelola waktu. Nomor 16. Prinsip yang paling Anda utamakan sebagai warga negara yang berketuhanan adalah A. Kerelaan untuk menjalin peribadatan sesuai keyakinan beragama masing-masing. B. Meyakini dengan sepenuhnya ajaran agama yang dianut. C. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang ajaran agama dan keyakinan masing-masing. D. Kesediaan berkorban untuk kebaikan sesama. Adanya hak yang setara dalam memperoleh kesempatan menjalankan keyakinan beragama pada setiap warga. Jawabannya adalah D. Meyakini sepenuhnya ajaran agama yang dianut. Soal nomor 17. Sebagai guru yang baru diterima bekerja di suatu sekolah, tugas-tugas yang harus Anda laksanakan adalah A. Membimbing dan mengajar peserta didik. B. Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. C. Memberikan pengajaran, pembimbingan, pelatihan, memberikan umpan balik dan melakukan evaluasi terhadap peserta didik. D. Memberikan pengajaran, melakukan pelatihan, penilaian dan membimbing peserta didik. Mendidik, mengajar, membimbing dan melakukan evaluasi terhadap peserta didik. Jawabannya adalah D. Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Soal nomor 18. Anda adalah seorang guru yang bertugas di sebuah sekolah swasta kecil. Suatu ketika, ada undangan penawaran untuk mengikuti pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas guru. Pelatihan membutuhkan biaya pendaftaran, sedangkan sekolah tidak dapat membiayainya karena keterbatasan dana. Maka Anda akan menanggapi hal tersebut dengan A. Mencari materi-materi peningkatan guru yang ada di internet, kemudian mempelajarinya secara otodidak. B. Berusaha mencari bantuan dana dari luar sekolah, misalnya dengan mencari sponsor atau yayasan pendidikan yang bersedia membantu biaya mengikuti undangan pelatihan guru. C. Berinisiatif untuk melakukan penggalangan dana dengan semua guru di sekolah. Selanjutnya dilakukan giliran untuk pemberangkatan guru yang akan mengikuti pelatihan. D. Mempertimbangkan untuk tidak menghadiri undangan pelatihan guru karena keterbatasan biaya dan faktor lainnya. Mengeluarkan dana sendiri untuk mengikuti pelatihan agar kualitas diri menjadi lebih berkembang. Jawabannya adalah C. Berinisiatif untuk melakukan penggalangan dana dengan semua guru di sekolah. Selanjutnya dilakukan giliran untuk pemberangkatan guru yang akan mengikuti pelatihan. 19. Apabila suasana kelas dirasakan siswa menjadi sangat membosankan, maka menurut Anda tindakan guru yang paling sesuai adalah A. Fokus pada siswa yang daya tangkapnya lebih baik daripada siswa yang lamban. B. Menggunakan macam-macam metode yang relevan secara kreatif sesuai dengan sifat materi pelajaran. C. Menimbulkan kegairahan siswa dalam belajar dengan menampilkan sikap ceria dalam mengajar. D. Berusaha menjadikan suasana kelas menyenangkan dan dengan menyelipkan humor yang proporsional untuk menghidupkan proses belajar mengajar. Jawabannya adalah B. Menggunakan macam-macam metode yang relevan secara kreatif sesuai dengan sifat pembelajaran. Soal nomor 20. Sebagai seorang guru, Anda memiliki cara tersendiri untuk mengajarkan patriotisme pada peserta didik. Cara yang paling sesuai dengan diri Anda adalah A. Berdiskusi dengan peserta didik untuk mengetahui pemahamannya mengenai
mewarnai pejuang. B. Mengajak peserta didik mengikuti kegiatan upacara bendera dengan khidmat. C. Berdiskusi dengan peserta didik tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. D. Memberikan tugas role play pada peserta didik memerankan diri sebagai seorang pejuang kemerdekaan. E. Mendorong peserta didik untuk berprestasi di bidang kesenian, olahraga, maupun akademis. Jawabannya adalah E. Mendorong peserta didik untuk berprestasi di bidang kesenian, olahraga, maupun akademis.